Saya sih bersyukur ya, artinya selevel saya yang pernah jatuh di level yang paling bawah, ya pernah punya penghasilan sebulan itu 100 juta pernah. Ya kalau 30-40 juta itu saya yakin biasa, 50 juta itu satu angka yang biasa. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Misrani di Mabar, sahabat UMKM naik kelas. Kita kali ini bersama Pak Coach Rosmanto yang salah satu pakar digital marketing di daerah Solo Raya ya, salah satu yang selalu mengisi di berbagai seminar-seminar di daerah Solo Raya terutama. Apa kabar Pak Ros? Alhamdulillah, kabar baik, luar biasa. Selamat pagi, yes. Semangat pagi. Luar biasa. Saya di sini mau tanya-tanya sama Pak Rus ini. Sebenarnya Pak Rus ini siapa sih, gitu loh? Bisnisnya apa, terutama kegiatannya tiap hari apa gitu? Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmanto. Kebetulan adalah founder dari PT Center Konsultan Digital yang berpusat di Solo, teman-teman ya. Jadi kalau Mas Misrani nanya siapa saya bukan siapa-siapa ya. Saya bukan siapa-siapa, masih perintis. Yang jelas bukan pewaris. Nah, ya, catat Mas ya. Jadi perintis bukan pewaris ya. Jadi kalau bicara kegiatan, ya kegiatan saya sehari-hari adalah sesuai dengan misi dari PT Center Konsultan Digital, yaitu memenuhi kebutuhan publik. Ya, publik itu maunya apa? Nah, kami konsepnya kan bagaimana kita ini di era digital, Mas, ya. Era digital pastinya kita maunya para pengusaha, para pembisnis dan juga para pemilik usaha, baik itu yayasan dan juga perbankan, bagaimana di era digital ini kita mendapatkan kuenya juga gitu. Jadi bukan hanya sekedar menonton, mengikuti, tapi juga bagaimana kita bahasa sekarang ini dapat cuannya. Nah, gitu ya. Kegiatan sehari-hari kami keliling ya, keliling. Kalau tidak menerima tamu ya saya yang turun ke lapangan, Mas ya. Ini juga baru pulang dari Magelang ya, mentoring yayasan Amanah Kolbu Indonesia atau Yakindo. Nah, jadi siapa saya? Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya manusia biasa yang ingin berkembang, ingin belajar, ingin sukses di era digital gitu, Mas ya. Dan PT Center Konsultan Digital adalah satu-satunya wadah ya, di mana kami mengedepankan namanya pendampingan atau bahasa mungkin mentoring ya, yang di mana banyak para praktisi-praktisi digital di luar sana itu yang sudah terkenal, Mas. Nah, kalau saya ini belum terkenal ya. Tapi ingat, Mas, kalau sudah terkenal itu biasanya belakangnya mahal gitu ya. Tapi kalau saya, siapapun yang mau datang ke gubuk saya, pasti saya layani, saya kasih apa yang terbaik untuk bagi para UMKM ataupun para yang mau belajar di sini. Seperti itu, Mas. Itu. Khususnya kalau Pak Rus ini kan banyak nih digital, banyak sekali, Pak. Kalau online digital itu kadang bingung. Nah, ini arahnya sebenarnya lebih kemana sih? Gitu. Jadi bicara digital kompleks, Mas ya. Kompleks. Saking kompleksnya itu bingung. Ya, digital itu kan terlalu banyak, ada namanya toko online, ada media online yang sekarang lagi viral, beberapa media yang ternama di dunia bahkan gitu ya. Nah, kalau saya concernnya adalah bagaimana para pemula, khususnya para startup ya, bagaimana usahanya itu bisa dikenali publik. Itu yang jadi PR dulu, Mas gitu. Bahasa sekarang terkena apa? Mungkin kayak personal branding lah gitu ya. Personal brandingnya tuh mau dikenali seberapa jauh sih produk kita, usaha kita, jasa kita. Kenapa? Karena kalau orang udah tahu, pastinya juga mereka akan mencari pertimbangan. Ya, jadi konsennya kemana? Kalau kami adalah konsennya bagaimana produk kita, jasa kita bisa dikenali publik. Jadi seperti itu, Mas. Gitu, apapun jasanya, apapun medianya. Nah, kalau tadi tanya lebih spesifik lah mungkin seperti itu ya, kemana arahnya gitu. Gini teman-teman, tak kasih tahu, semua media di dunia ini, khususnya di Indonesia, itu semuanya lah bermanfaat untuk kita. Artinya media ini kan tujuannya, media ini kan sebagai
apa jembatan gitu loh Mas, jembatan yang dimana dulu kita menggunakan cara konvensional harus door to door, bikin brosur, dan ini cost-nya cukup tinggi gitu. Nah, di media sosial terutamanya ini kan media ini sebagai sarana marketing sebenarnya. Nah, bagaimana para startup, para pemula ini bisa menggunakan media sebaik mungkin, menggunakan media yang untuk sebagai transformasi dari konvensional ke digital. Seperti itu Mas arahnya gitu. Jadi berarti intinya lebih ke kasih ke konsumen gitu ya, apa produk kita kasih tahu ke konsumen apapun medianya gitu ya. Betul. Jadi konsumen itu kan kadang-kadang konsennya di satu media. Mungkin konsennya sekarang ini lagi viral nih ya kan. Media apa yang lagi sekarang lagi viral. Jadi media-media yang lain bahkan mungkin dikategorikan ditinggalkan. Artinya jangan ditinggalkan, kalau bisa ya semua media diterapkan, karena kita ini kan sebagai jaring ya, media ini kan sebagai jaring, kita tuh nggak tahu kalau bicara tentang religi, ya itu semua itu ada sebagai kita Mas. Oke, seperti itu Mas. Oke. Miss Rani. Pak Arus ini termasuk yang sudah sepuh ya, itu mulai sepuh? Belum, masuk sepuh, waduh. mulai sepuh loh. merintis di dunia digital itu udah berapa lama gitu maksudnya? Kemarin ada yang bilang 23 loh Mas, saya ini sepuh loh, Masya Allah. Ya, gitu, gimana? jadi udah seberapa pengalaman gitu maksudnya Pak? Tadi arahnya sebenarnya ke sana. Oke, gitu. Jadi kalau bicara pengalaman ini belum Mas, karena saya juga bukan basically content creator, saya bukan basically sebagai programmer, saya bukan basically sebagai IT, bukan. Basically saya marketing, pure benar-benar marketing. Artinya kalau saya mengangkat sebuah praktisi, itu memang saya pelaku gitu, bukan saya sebagai teoristis, sebagai orang yang cuma ngomong doang gitu ya. Kalau bicara pengalaman, alhamdulillah cukup lumayan pengalaman ya. 2010 saya juga pegang salah satu perusahaan dari luar negeri di Indonesia sebagai founder juga, saya sebagai 001 ya. Mungkin orang-orang yang bisnisnya network pasti tahu lah apa itu founder ataupun 001 pasti tahu. Dan itu menjadi satu pembelajaran saya gitu. Dan semakin ke sini ketika 2017 saya mulai melirik tentang digital. Ya 2018 saya konsentrasi fokus di digital. Digital itu apa sih? Nah, dengan keterbatasan saya, pengalaman saya, pendidikan saya yang tidak menunjang tentang digital, tapi itu bukan sebagai alasan Mas, kita itu tidak berkembang di era digital. Artinya siapapun bisa belajar kok hari ini tanpa harus punya pengalaman, punya pendidikan yang notabene IT ataupun mungkin jaringan dan lain sebagainya. Karena ending dari semua itu hanyalah untuk sebagai endingnya sebagai marketing. Seperti itu Mas Misrani. Terus kita kan biasanya kalau dari karyawan yang ingin jadi pengusaha atau yang mau merintis usaha itu dalam bayangan mereka termasuk saya dulu Pak kan bayangannya itu bekerja sebagai pengusaha itu enak gitu kan. Jadi saya jenengan dulu pas merintis usaha itu lama bekerjanya dalam sehari itu kira-kira berapa jam biar teman-teman yang di sana juga tahu bahwa merintis usaha itu ternyata butuh waktu yang lama. Oke, terima kasih Mas Misa, ini pertanyaan sangat-sangat menarik dan ini sebenarnya tamparan untuk kita semua pastinya ya. Jadi teman-teman yang mulai dari karyawan untuk memulai di usahawan, saya kasih tahu hati-hati dan tidak boleh terlalu ambisi. Ya, ambisi itu boleh ya kan. Tapi teman-teman biasanya adalah yang dibayangin tuh yang enak, seperti kayak Mas Rani, wah menjadi pengusaha tuh enak ya gitu. Dan semua orang yang sukses di dunia ini tidak ada yang bim salah bim Mas Rani. Perlu dicatat ya, tidak ada yang bim salah bim, tidak ada yang instan. Cuman masalahnya biasanya kalau dari karyawan ke pengusaha itu mindsetnya belum terbentuk Mas. Mindsetnya belum terbentuk sehingga tidak sesuai apa yang diinginkan. Ya kadang-kadang mentalnya di situ. Ya, jadi kalau saya berapa lama bekerja, berapa jam sehari, teman-teman tak kasih tahu, saya tidak pernah punya waktu limit. Saya tidak punya waktu terbatas, saya nggak pernah. Di saat saya dulu sebagai founder ya, sebagai pemegang salah satu perusahaan di luar negeri, ya kerjaan saya hampir 25 jam bahkan ya, bukan 25 jam lagi, 24 jam lagi. Artinya kita tidak punya keterbatasan waktu. Karena apa? Karena yang kita ingin dapatkan itu juga unlimited gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita menghitung waktu itu bukan pengusaha sebenarnya. Kalau pengusaha harus bekerja sehari 8 jam, 10 jam. Enggak teman-teman, yang sampai orang sukses hari ini pun mereka tidak pernah menghitung waktu. Artinya apa? Contoh,
kalau kita hitung dari waktu jam kerja 84 contoh, 85 contoh ya kan. Tetapi setelah habis maghrib ada ketemu klien, ada ketemu partner, apakah itu ditolak? Saya yakin sekelasnya Erick Thohir pun tidak akan mungkin ditolak. Ya, sekelasnya Pak Sandiaga Uno, saya yakin juga tidak akan ditolak. Sekelas Pak Tonde Sumaringin, saya yakin juga tidak akan ditolak. Kenapa? Karena pengusaha itu memang yang dibentuk adalah entrepreneur. Pengusaha yang dibentuk adalah bagaimana menciptakan network jaringan seluas mungkin. Artinya tidak terbentur dengan waktu. Nah, untuk para pemula ya kan, jangan pernah mengeluh ya, dan jangan pernah kasih waktu. Kenapa? Karena sukses itu tidak hanya cuma waktu saja. Teman-teman bisa membayar 8 jam 10 jam. Apakah itu menjadi ciri khas orang sukses? No, tidak di situ. Karena prinsipnya gini Mas, kerjalah dengan sepenuh hati. Artinya kerja itu tidak di full time, tapi di full heart, sepenuh hati. Seperti itu Mas Misrani. Kalau tadi berusaha dalam sehari berapa lama? Kalau prosesnya dari dulu sempat misalnya merintis sampai sekarang udah kelihatan hasilnya atau bisa menghasilkan itu berapa lama Pak? Oke. Atau berapa bulan gitu? Saya kalau ikut dari ya belumlah sukses, tetapi kalau secara peningkatan insya Allah Mas Misrani ya kita patut bersyukur gitu ya. 2015-16 saya jatuh total ya sampai tidak punya apa-apa. Bahkan saya hanya punya motornya istri adalah Beat ya, yang saya yakin teman-teman Beat keluaran pertama pasti tahu itu tahun berapa ya teman-teman ya. Tapi itu menjadi satu pecutan utama saya, bagaimana saya harus memulai dari 0.0.0 ya. Saya catat, saya kasih tahu teman-teman, karena saya lahirnya bukan sebagai pewaris, saya adalah perintis. Artinya itu adalah motivasi yang paling mahal untuk hidup saya, dan sampai kapanpun. Artinya saya tidak pernah berhenti untuk berinovasi, untuk berkreasi, untuk ikhtiar. Jadi tidak pernah membatasi waktu saya, sehari harus berapa. Kalau bicara lamanya gitu ya, ya mungkin setahun di awal, 2 tahun lah, 2 tahun merintis Mas. Dari awal saya dulu jadi agen asuransi, terus selama 2 tahun, dan di tahun ketiga itu saya sudah mulai ya dari zero penghasilan. Saya di dunia insurance saya sudah sampai penghasilan kurang lebih sekitar 7 juta per bulan. Ternyata itu ketika kita masuk ke ranah ke digital, penghasilan itu yang dulunya sebulan saya bisa dapatkan seminggu Mas. Nah, jadi peningkatannya begitu signifikan ketika kita benar-benar di era digital teman-teman. Ya seperti itu Mas Misrani. Jadi sampai sini pun masih merintis, belumlah menjadi orang yang katakan freelance, free money, freedom ya. Belum ya. Seperti itu Mas Misrani. Di waktu-waktu dulu susah itu kan merasa sendiri Pak, atau enggak Pak pas dulu. Terus bagaimana untuk kita itu berikhtiarnya kemana gitu atau bagaimana Pak? Oke, jadi teman-teman di saat kita pernah mencapai angka yang cukup ya lumayan, karena saya 2013, 14, 15 sebelum jatuh penghasilan saya lebih kurang sebulan 25 juta. Di saat jatuh ya kalau Mas Misrani bilang merasa sendiri pasti gitu. Karena teman-teman, tapi itu sebenarnya semua hanya sugesti. Sebenarnya mindset kita yang merasa sendiri. Karena apa? Ya endingnya ketika saya benar-benar berjuang mulai dari nol, ketika saya memang harus merasa mulai jatuh total, yang paling tidak tahan adalah kita ini belum bisa menerima takdir Mas. Kalau kita lagi jatuh, itu sebenarnya ujian yang paling berat. Ya, dan wajar ketika kita di kondisi jatuh, itu tidak ada teman yang dekat, itu sebenarnya wajar. Kenapa? Ya karena mereka dekatnya kita karena di saat kita berada. Mereka dekat dengan kita di saat kita itu enak. Mereka dekat dengan kita di saat kita itu bisa traktir, bisa bawa kemana-mana. Tapi di saat kita jatuh total teman-teman, tak kasih tahu ya pahitnya, kalau mungkin pahitnya. Saya dulu kerja nunut itu numpang motor temen ya kan. Setiap hari kalau dijemput ya bekerja, kalau nggak dijemput nggak bekerja. Bahkan sebatang rokok pun waktu itu saya harus meminta. Ya, bahkan itu menjadi satu cemoohan, jadi satu bulian pada teman-teman yang sempat saya itu ditinggalkan. Artinya mereka terlalu istilahnya saya tuh membebani hidupnya gitu loh. Jadi saya tuh sempat ditinggalkan beberapa teman-teman setia saya, karena di saat saya itu kondisi benar-benar sangat-sangat kritis gitu Mas. Cara penyakitnya, fisik itu kritis banget gitu ya. Tapi itulah yang harus memotivasi diri saya, ternyata hidup susah tuh tidak enak. Bukan cuma sekedar tidak enak teman-teman, ya tidak punya teman, ya. Jadi sangat sendirinya ada Mas, ya kan. Tapi semuanya insya Allah akan ada bahasanya mungkin hikmah di belakangnya itu.
Gitu Mas Misrani. Terus selama proses itu Pak, mungkin ada ritual ya, ritual atau kegiatan-kegiatan harian yang kebaikan lah yang mengiringi itu apa Pak, paling diingat dan mungkin paling bisa menginspirasi teman-teman. Oke, jadi teman-teman, saya di saat kondisi jatuh, saya harus mencari satu figur sebagai cas diri saya, ya. Saya yakin teman-teman akan merasakan kondisi seperti ini, mungkin hanya beda versi. Dan teman-teman, saya yakin secara religi, Mas Misrani, ada ritual apa gitu ya. Pasti kita larinya karena kita sebagai orang Islam, pasti larinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk mungkin sholat malam dan sebagainya. Tapi itu sebagai apa ya istilahnya, kita ini butuh satu figur Mas, yang bisa memberikan satu motivasi ya. Di saat itu tamparan yang paling berat lagi teman-teman, di saat saya jatuh, kebetulan sebenarnya bukan nggak punya uang ya, saya punya uang yang dibawa orang Mas. Nah, tantangan yang paling berat di saat itu saya mengadu kepada guru saya, dan nasihatnya beliau ini sangat-sangat berat saya lakukan. Apa itu? Semua kejadian yang sudah saya lewati, satu kata, guru saya pesan, ikhlaskan. Dan itu sangat menampar saya Mas Misrani. Kenapa? Ya duit segede itu ya, nominalnya 3 digit gitu ya. Saya rasa tertampar, kenapa duit sebanyak itu hanya suruh ngiklasin. Ya kan? Nah, ternyata teman-teman, dengan satu kata itu sebenarnya pembuka pintu rezeki saya Mas Misrani. Setengah tahun di awal saya memulai di dunia insurance, tanpa satu pun penghasilan. Tanpa sepeser pun penghasilan selama 6 bulan. Ya, selama 6 bulan. Tetapi di bulan ke-7 dan seterusnya, alhamdulillah semuanya bisa terpenuhi, ya, artinya terpenuhi, terbayarkanlah, tergantikan di saat saya 6 bulan pertama sangat-sangat diuji kesabaran saya. Dan satu titik Mas Misrani, kalau tadi tanya tentang ritual apa gitu ya, saya sering anak yang paling kecil ini usia bulanan saat itu tengah malam nangis, jam 3 pagi nangis, jam 3 pagi setiap hari itu hampir tiap malam nangis. Akhirnya itu menjadi saya terbangun gitu. Terbangun dan anak saya itu mau tidur lagi ketika saya tidurkan di sajadah. Di saat itulah dengan saya ketemu guru saya, menasihatkan supaya mengikhlaskan apa yang sudah saya lakukan selama ini, termasuk duit yang dibawa orang suruh ngiklasin. Ternyata saat 3 kali saya pergi ke tempat guru saya dan jawabannya tetap sama, dan akhirnya saya menghadap sama Sang Pencipta. Ya Allah, mulai hari ini, start hari ini, mulai detik ini saya tidak akan pernah mengungkit, saya tidak akan pernah meminta, saya tidak akan pernah mengingat lagi tentang siapapun yang akan membawa uang saya. Artinya saya benar-benar mengikhlaskan. Nah, itu yang sangat memotivasi saya. Nggak perlu lama Mas, setelah itu besoknya saya dibuka keran rezeki. Buka dikit, buka dikit, buka dikit, dari penghasilan ratusan sampai jutaan. Dan alhamdulillah 6 bulan kemudian setelah saya 6 bulan diuji, 1 tahun itu saya penghasilan mungkin sekitar 2 jutaan. Seperti itu. Iya, berarti prosesnya ada ritual-ritual, mungkin bangun malam itu Pak ya, yang betul, memotivasi dan memberikan pembukaan rezeki. Betul. Ya, karena kita nggak ada lagi Mas, siapapun manusia yang akan kita memberikan satu ini ya, motivasi yang paling mahal, ataupun yang bisa memberikan kecukupan, yang bisa memberikan kita ini lebih baik, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Mas, satu-satunya solusi yang akan memberikan kehidupan kita, maunya kita mau yang seperti apa gitu. Jadi alhamdulillahnya setelah itu saya terus untuk memperbaiki hidup pastinya, karena ekonomi itu tergantung hidup kita. Kalau karakter kita, hidup kita memang diberikan Allah sebagai orang yang selalu kurang, bahasanya mungkin tidak cukup, sebenarnya yang perlu dibenahi adalah kehidupan kita kepada Sang Pencipta. Itu yang perlu dibenahi dulu. Terus karakter kita, layak nggak kita ini dikasih sukses, layak nggak kita ini diberikan kecukupan. Nah, seperti itu Mas Misrani. Nah, terus lanjut, tadi kan udah mulai bagus ya Pak, mulai bagus, sudah mulai bagus, dan sekarang pernah berapa ya omset terbesar dalam sebulan gitu. Gitu Pak ya, teman-teman yang di sana termotivasi kan. Ya, alhamdulillah Mas Misrani, semua rezeki dari Allah pastinya ya. Saya sih bersyukur ya, artinya selevel saya yang pernah jatuh di level yang paling bawah, ya pernah punya penghasilan sebulan itu 100 juta pernah. Ya kalau 30-40 juta itu saya yakin biasa, 50 juta itu satu angka yang biasa, relatif lah. Karena Allah yakin, kita yakin Allah itu akan mencukupi kebutuhan kita Mas. Ya, yang penting kita itu tidak bergaya, ya kan.
Karena manusia itu yang agak susah hidupnya terpenuhi itu karena gayanya, bukan kebutuhannya. Kalau kebutuhannya, saya yakin Allah tuh udah memberikan rezeki kita yang mencukupi. Berapapun teman-teman punya kebutuhan, yakin Allah pasti akan mencukupi. Jadi kalau penghasilan berapapun ya masih relatif, karena saya yakin angka 50 juta sampai 100 juta itu sudah pernah saya dapatkan. Itu Mas Misrani. Terus terkait misalnya orang tua dulu mungkin ada, kalau memang dari bisnis perintis mungkin ada sesuatu hal atau mungkin nasihat atau sesuatu yang bisa di-share ke teman-teman, mungkin ada sesuatu nasihat yang mantap gitu. Oke, jadi gini teman-teman ya, justru saya dengan keberadaan wong desa, karena saya berasal dari Wirosari Purwodadi Grobogan, pasti teman-teman tahu daerah itu sudah terbayangkan kayak apa ya. Jadi tidak orang tua bukan seorang pembisnis ya. Mungkin 6 beradik saya, saudara saya 6 kakak beradik ya, mungkin yang mainstreamnya bisnis, mungkin ada ya, mungkin sekarang ini udah cuman level pertanian gitu ya. Tapi kalau untuk satu-satunya dari 6 adik beradik ya, mungkin saya yang agak lumayan tahu tentang dunia luar. Nah, karena keberadaan orang tua saya yang kebetulan dua-duanya sudah almarhumah, yang mudah-mudahan beliau ditempatkan di surganya Allah dan ditempatkan di tempat yang layak untuk kedua orang tua kami ya. Tapi saya termotivasi di saat saya belum bisa ngasih apa-apa kepada orang tua saya. Saya tidak pernah menyesali saya lahir dari siapa. Walaupun kondisi orang tua saya yang serba kekurangan pada saat itu, tapi alhamdulillah di akhir kehidupannya sering saya benar-benar mau mengabdi. Apa sih yang dibutuhkan orang tua saya? Apa sih yang dimaukan orang tua saya? Bahkan Mas misalnya sebulan sebelum beliau meninggal, ibu saya itu, karena sudah 2 kali saya belikan handphone, ya karena mungkin handphonenya rusak, dalam kondisi sakit itu masih minta info saya, sampai saya bilang istri, belikan. Ya, walaupun akhirnya nggak kepakai, karena nggak lama kemudian ibu kritis dan meninggal. Artinya saya coba memberikan kebahagiaan, apa sih yang membuat orang tua itu bahagia. Karena itu rumus. Nah, mungkin Mas Misra ini sering mendengar, kalau kamu pengen rezekinya lancar, kamu pengen kaya, maka rajakanlah orang tua. Ya, tidak ada petik dan tidak ada tanda koma, teman-teman. Itu wajib. Ya, kalau Anda pengen sukses hidupnya di dunia dan akhirat, maka rajakanlah orang tua. Dan itu sudah menjadi satu rumus. Kalau Anda pengen sukses, rajakan orang tua. Dan itu terbukti, Mas. Adik saya yang nomor 5 itu, alhamdulillah kehidupannya walaupun di desa, tapi beliau benar-benar, adik saya ini bisa berbagi luar biasa. Bahkan sampai hari ini pun bisa mewakafkan amal-amalnya dari orang tua saya yang diperantara oleh adik-adik saya. Jadi seperti itu menurut saya sangat termotivasi. Bagaimana orang tua saya pesan dulu, pesanannya ya, karena saya dulu sering ditipu orang, Mas. Jadi pesannya nggak enak gitu. Karena pesan saya dulu itu, kamu itu selalu percaya dengan orang. Kamu itu selalu mudah tergiur dengan orang. Sehingga uang itu kadang-kadang dibawa orang puluhan, bahkan sampai ratusan tuh pernah, Mas, gitu. Juta ya, bukan ribu gitu. Jadi orang tua saya hanya pesan, akhirnya karena saya pernah seringkali menghadap dengan istri, akhirnya kamu mulai dari sekarang jangan pegang uang. Jangan pegang uang istri. Nah itu jadi sejak itu saya mengikuti sampai sekarang ini. Kalau Mas Misrani mau ngajak ngopi saya ya, pastikan Mas Misrani bawa uang cash. Nah, karena saya nggak pernah bawa uang cash. Seperti itu Mas Misrani, biar nggak ngelantur nanti. Ya. Terus lanjut dari situ kan, mungkin ada nyambung tadi, mungkin ada teman-teman atau siapa yang sering bikin apa ya? Ternyata nggak semua pelanggan itu baik gitu kan Pak. Oke. Terus mungkin ada pesan-pesan bahwa atau cerita bahwa ya pelanggan itu nggak semuanya baik, dan mungkin kita bisa antisipasi, bagaimana antisipasinya gitu Pak. Oke teman-teman, pastinya itu terjadi di semua teman-teman ya, terjadi di kehidupan teman-teman. Kenapa? Karena kita tidak bisa membahagiakan semua orang, Mas. Kuncinya itu. Ya, walaupun kita sudah mencoba berbuat baik ya, kita sudah memaksimalkan menurut versi kita ini benar-benar menjadi orang yang baik, melayani yang terbaik. Ada nggak dari beberapa klien bahkan teman yang akan berasumsi beda? Pasti ada. Karena di dunia ini memang ada sudut pandang dua, ya kan, negatif dan positif. Ya, tidak semestinya kita itu berniat positif, diasumsikan positif, belum tentu juga. Ya, yang bikin gemes kadang-kadang gini Mas ya, klien-klien itu kami mentoring, kami dampingi, ya kan, yang agak gemesin gitu ya. Ya, kalau kita nggak nanya itu nggak jawab kalau ada hasilnya. Nah, jadi nggak info gitu, nggak info gitu, itu yang banyak gitu ya.
Jadi mereka dapat satu dampak, kadang-kadang kalau nggak ditanya diem. Itu banyak banget Mas, termasuk juga Gama Steel ya, adalah salah satu toko besi di Semanggi Solo ya. Itu juga saya sering komunikasi, Pak sebenarnya ada hasilnya nggak sih gitu ya. Ternyata beliau menyampaikan, alhamdulillah Mbak, kadang sama istri yang nanyain gitu. Dari awal kita pakai sistem yang dikasih Pak Ros ini, sampai hari ini boleh dikategorikan sampai muntah gitu ya. Tiap hari berdatangan dan itu semuanya dari WA yang kita kirimkan ke mereka. Jadi kalau bicara tentang ini pasti ada lah Mas, gak ada manusia pun yang sempurna di dunia ini ya teman-teman ya. Rasulullah sendiri aja, saudaranya, pamannya aja memusuhi, apalagi kita yang masih banyak dosa, masih banyak kekurangan. Hanya kami pengen mencoba menjadi yang lebih baik. Seperti itu Mas Misrani. Jadi saya tidak akan terbawa arus ketika memang ada yang bilang, oh si A itu gini, oh Pak Ros itu gini, oh Pak Ros itu gini. Ya udah, itu kan memang versinya orang, nggak bisa kita rem kan Mas. Ya artinya itu kan haknya. Jadi kalau saya prinsipnya sederhana sih Mas gitu. Apapun siapapun yang mengasumsikan saya sebagai hal yang negatif, ya itu haknya. Yang penting saya tidak melakukan hal yang negatif. Ya udah itu aja sih Mas, santai aja. Nah, kalau tadi kan hal nggak mengenakan atau sesuatu dari luar, mungkin kalau sekarang dari dalam Pak, misalnya pas suntuk-suntuknya atau pas misalnya di posisi ini kok mentok gitu kan. Nah itu gimana mengatasinya dan mungkin ada tips dan triknya gitu Pak. Oke teman-teman, itu pasti berlaku dengan teman-teman semuanya di luar sana ya. Kadang-kadang kita sudah membuat apa ya bahasanya mungkin fresh, kita tuh setiap hari udah positive thinking, udah husnudon ya kan, kita sudah buat yang ya se-fresh mungkin lah, tapi kadang-kala masih ada apa ya momen-momen lah ya, momen-momen tuh yang mentok gitu ya, bahasa sekarang tuh gabut lah gabut gitu. Apa sih gabut-gabutnya yang harus kita menyelesaikan? Buat kegiatan teman-teman ya, buat kegiatan terutama teman-teman jam-jam kalau kita muslim ya pastinya jam-jam sholat jangan ditinggalkan ya. Mending teman-teman sholat dalam keadaan gabut daripada teman-teman gabut meninggalkan sholat, itu lebih fatal lagi ya. Jadi di sanalah nanti kita akan berinteraksi sama Allah ya. Kegabutan itu walaupun dibawa ke sholat, artinya mending jangan sampai gabutnya meninggalkan sholat, itu lebih fatal ya. Semua orang pasti ngalami namanya kegabutan. Saya pun kemarin Mas Misrani ya, 2 minggu sebelum ini ya, saya mau hajatnya ayah saya kan 1000 harinya malam Jumat kemarin Mas gitu ya. Dan saya dituntut sebagai anak lelaki gitu ya. Anak lelaki harus bahasa orang Jawa tuh mendem jero, mikul dur, nama orang tua. Begitu juga ketika beliau sudah meninggalkan kita bersama-sama, kita ini masih punya apa ya kewajiban untuk birrul walidain, untuk mengabdi kepada orang tua. Nah setidaknya di hari-hari momen tertentu, kemarin hari 1000 harinya, kami kan juga pengen Mas ngasih sedekah untuk orang tua, untuk ngasih yang selayaknya gitu. Dan saat itu saya nggak punya uang sama sekali ya. Ya Allah, saya hanya meminta, ya Allah, minggu depan saya kan punya hajat untuk bikin genduri atau haulnya orang tua gitu. Ya Allah, mudahkanlah saya bisa memberikan pengabdian saya kepada orang tua saya. Ya Allah, mudahkanlah rezeki saya. Dan alhamdulillah Mas, nggak perlu sampai waktu 24 jam. Allah udah ngasih jalan dan udah ngasih solusi. Jadi kalau teman-teman lagi keadaan gabut, motivasi yang paling mahal sering saya sampaikan ke teman-teman adalah diri kita sendiri. Artinya kita jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan keadaan, ya, salahkan diri sendiri. Artinya apa yang bisa saya buat yang terbaik untuk keluarga ini. Keadaan gabut apapun teman-teman, ada juga saya didatangi teman-teman gitu Mas ya, di saat mereka gabut, di saat mereka mungkin bahasanya stres gitu ya. Saya bilang, alhamdulillah Pak Ros kalau dari sini saya termotivasi. Tak kasih tahu, motivasi dari orang lain itu nggak awet Mas, nggak lama gitu ya. Yang paling lama adalah motivasi untuk diri kita sendiri, dari diri kita sendiri. Cukup sederhana, apa yang saya bisa lakukan yang terbaik untuk keluarga ini, apa yang bisa saya buat bahagia untuk keluarga ini. Kalau pasangan sama istri ataupun suami ya, seperti itu Mas Misrani. Kalau tadi hal-hal yang nggak mengenakan sekarang, mungkin hal yang mengenakan dari mungkin pelanggan dulu gitu. Oke, kalau yang mengenakan tuh banyak sih Mas, karena hidup ini kan perlu dibuat enak Mas. Iya. Ya hidup ini perlu dibuat enak. Ngapain hidup itu nggak enak ya kan? Alhamdulillah sekali Mas, saya sering menyampaikan gini Mas, saya sering dapat surprise ya. Saya sering mendapat satu kejutan-kejutan, entah itu rencananya Allah, saya yakin gitu. Belum lama, sekitar 2-3 bulan yang lalu, saya kedatangan satu hamba Allah, datang ke sini ya kan. Ya mungkin sebelumnya sudah chat duluan lah Mas gitu ya.
kesini datang bawa oleh-oleh Mas, kebetulan karo dari produsen batik bawa batiknya Mas, bawa bahannya Mas gitu ya. Terus di saat itu juga beliau mengambil keputusan untuk join. Nah, itu enak apa enggak Mas? Enak banget Mas gitu ya. Yang menakkan tuh banyak sekali Mas. Jadi alhamdulillah semua klien saya doakan mudah-mudahan beliau-beliaunya diberikan kesehatan, kelancaran rezekinya. Saya yakin semua klien itu bagus. Saya tidak ada klien yang mungkin kalaupun ada satu dua yang kurang mengenakan, saya anggap itu biasa. Tetapi pada keseluruhan semuanya enak kok Mas. Saya menganggap enak supaya terjadinya enak Mas gitu. Nah, jadi kalau yang orang belum ngasih sampel, supaya ngasih sampel ya kita buat supaya enak biar dikasih sampel kan gitu Mas. Nah, itu kan salah satu kita untuk ngendorse gratis toh Mas. Nah, seperti itu Mas, enak semuanya Mas. Saya bilang enak. Yang mengenakan sekali ya itu tadi Mas. Ketika kita udah nangani seminggu, 2 minggu, alhamdulillah Pak Ros, testimoninya itu Mas yang kebahagiaan ini tidak ternilai Mas. Artinya ya Allah ternyata hamba ini bermanfaat Mas untuk umat, bermanfaat untuk orang lain. Jadi itu yang tidak ternilai harganya Mas. Dikasih nominal berapapun nggak akan bisa dinilaikan lah gitu kebahagiaannya itu. Berarti itu termasuk kebahagiaan atau keenakan dari dalam maupun dari pihak iya betul betul paket, ya. Betul. Terus kalau tadi yang enak, sekarang yang unik Pak, mungkin yang ada unik pelanggan atau kejadian yang unik antara di proses-prosesnya gitu Pak. Yang unik sering Mas saya mendapat unik, mungkin saya lebih ke ini ya, seperti kayak semacam kejutan sebenarnya itu uniknya itu ya. Uniknya itu saya pernah ya ini kehidupan ya Mas ya, kehidupan. Jadi di saat itu kondisi agak kurang aman, kurang stabil gitu ya. Sampai satu tahap istri itu kan biasa Mas, karena itu Menteri Keuangan ya, memang tugasnya cukup besar karena harus mengalokasikan perekonomian dalam keluarga gitu. Sampai satu saat itu teman-teman ya membutuhkan seminggu itu harus mengeluarkan budget ataupun terselesaikan masalah seminggu, harus mempunyai masukan itu senilai kurang lebih 30 jutaan Mas. Itu harus selesai kurun waktu seminggu ya. Nah kan biasa teman-teman kalau istri itu kan larinya mana yang tercepat lah, istilahnya harus pinjam kemana yang tercepat untuk mengcover lah Mas gitu ya. Akhirnya saya punya keyakinan saat itu, tolong jangan sebut untuk meminjam di dunia online lah, bahasanya mungkin gitu. Yakin Allah akan memberikan kecukupan kita. Alhamdulillah Mas, 30 yang kita butuhkan 40 juta yang datang dalam waktu seminggu itu. Ya, saya yakin itu agak unik dan itu memang saya rasa kejutan yang Allah berikan ke kita gitu. Kalau keunikan-keunikan yang lain apa ya Mas? Mungkin tergantung spesifikasinya apa gitu ya. Kalau bicara tentang unik, mungkin bicara tentang kejutan ataupun surprise, itu sering kali kok. Saya yakin Mas Misrani juga pernah kok dapat surprise gitu ya, yang tidak terduga, yang tidak mungkin bahkan gitu ya. Saya sangat sering sekali Mas gitu. Di saat menghadapi kemarin kendurinya orang tua saya, yang 1000 harinya, saya juga nggak tahu Mas ya kan, ada tiba-tiba chat dari Kalimantan, yang sudah sekian lama tenggelam Mas gitu kan. Ya ini rezeki Allah memang, ya ternyata mau gabung Mas. Nah, langsung transfer Mas. Nah, ini kan kejutan-kejutan yang Allah berikan kepada kita. Kalau bicara unik ya, apa yang unik ya, saya rasa juga itu saya bisa mengasumsikan sebagai keunikan karena ya ini adalah Allah memberikan kejutan. Seperti itu Mas Misrani. Oke, udah panjang lebar kita ngobrol tadi ya. Mungkin ada pesan atau yang mau disampaikan ke pelanggan-pelanggan atau klien-klien jenengan Pak. Ada sesuatu yang pengen disampaikan gitu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, Mas Misrani ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan teman-teman silakan ya follow terus ya akunnya Mabar ya. Jadi beliau ini inspiratif sebenarnya karena beliau tidak pernah bosan-bosan. Beliau ini tidak pernah berhenti untuk terus memberikan motivasi, terus memberikan inspirasi kepada startup, kepada UMKM ya, kepada pemula konten kreator ya. Yang saya tahu persis berapa tahun yang lalu beliau kenal saya ya, dari berbagai kekurangan, keterbatasan sama sebenarnya dengan saya juga ya kan. Kita juga sering komunikasi ya. Cuman apa sih yang perlu kita sampaikan kepada publik? Ya intinya adalah orang yang pengen sukses itu tidak bisa dikatakan instan dan tidak boleh kita melewati jalan instan. Dan itu yang 90% orang yang gagal suksesnya di situ. Ya, saya senang banget dengan dunia proses.
Kenapa? Karena saya nikmati prosesnya, Mas. Jadi kalau startup itu PR yang paling utama adalah bagaimana dunia media ini, sosial ini dikuasai. Dan itu menjadi satu jadi satu PR gitu ya. Jadi PR dan sering mengeluh ya. Sering mengeluh dengan adanya dunia sosial malah gitu. Karena teman-teman UMKM ini tidak menguasai media, akhirnya malah ngeluh. Karena bicara tentang persaingan lah, inilah teman-teman tak kasih tahu. Indonesia itu ada 250 juta penduduk loh teman-teman. Kalau teman-teman punya produk, ya kan, kita targetan 1% saja, ya kan, saya yakin teman-teman sudah berkelempihan rezeki, berkecukupan kok. 1% dari penduduk Indonesia saja. Nah, cuman sayangnya teman-teman, saya menasihatkan beberapa klien saya juga, ya kan. Yang kedua prosesnya adalah istiqomah, Mas. Jadi PR yang paling tidak bisa dilakukan para startup itu konsisten. Karena diawali tadi itu inginnya instan, Mas. Ya, inginnya instan, ketika keluar budget sekian, hasilnya sekian. Teman-teman, kita bisa bikin kalkulator. Tetapi rezekinya hanya Allah yang bisa bikin kalkulatornya. Ingat teman-teman ya, kita hanya memaksimalkan ikhtiar. Dan Allah yang menentukan berapapun rezeki yang kita terima. Sama teman-teman ya, di konsultan digital, Pak Ros enak gitu ya. Itu doa tak aminkan malah gitu ya. Jadi kalau Mas Misrani, Pak Ros gimana? Enak, alhamdulillah doanya tak aminkan. Ya, tetapi teman-teman sebenarnya kita semuanya sama. Cuman teman-teman saya motivasi, ya. Teman-teman lihatlah sekeliling teman-teman, minimal keluarga teman-teman. Ya, banyak juga para UMKM ini kebingungan, ya kan, bahkan mungkin nggak mendapatkan mentor yang cocok gitu ya. Teman-teman yang di area Solo Raya khususnya, ya, kebetulan kami juga sering mendapatkan tamu dari luar Solo Raya ini. Jakarta juga mau turun, Mas. Ada Lampung juga mau ke Solo, Bekasi juga mau ke Solo. Nah, teman-teman, ayo kita seringlah bersilaturahim, ya. Kan di konsultan digital ini kan gubungnya nggak jauh dari tempat teman-teman ya untuk di Solo Raya. Ya, Mas Misrani seringkali ya untuk ke gubuk kami gitu ya. Kami pastinya akan menerima dengan 10 jari, baik itu siang ataupun malam. Karena beberapa hal ini tamu saya agak lumayan ekstrim, Mas. Pulang jam 1, pulang jam 2, ini minggu-minggu, iya jam 2 malam ya. Makanya kalau di mapping itu dibukanya 24 jam karena tidak ada pilihan 25 jam. Nah, jadi teman-teman kami ini sebagai perintis bukan pewaris. Teman-teman catat, kalau teman-teman sebagai waris, alhamdulillah bersyukurlah karena teman-teman sebagai pewaris. Tapi untuk teman-teman yang sebagai jangan pernah berhenti untuk berjuang. Jangan pernah namanya gabut ya. Tidak ada gabut untuk para pejuang, para perintis ya. Kita terus untuk membuat inspirasi baru. Kita harus berkreasi, kita harus mengikuti. Kenapa teman-teman? Karena nggak ada untungnya ketika teman-teman gabut, nggak ada untungnya ketika teman-teman galau. Ya, orang bisnis itu nggak boleh galau. Ya, fokus solusinya teman-teman ya. Kenapa? Karena semuanya adalah kehendak Allah. Dan yang ketiga teman-teman, bagilah waktu untuk mazraatul akhirat. Ya, teman-teman, semua yang di dunia ini tidak akan kekal. Dan teman-teman bisnis untuk apa? Pastikan teman-teman punya niat. Ya, supaya bisnisnya berkembang, pastikan teman-teman harus berbagi waktu duniawi dan ukhrawi. Ya, terutama di ibadahnya teman-teman. Teman-teman juga mengikuti beberapa majelis ini untuk mensupport supaya duniawi kita lebih mudah. Ya, mungkin ada lagi, Mas Misrani? Sudah, cukup. Nah, oke, teman-teman, kalau ada lagi, silakan. Mungkin quote hari ini yang tadi Pak, gabut sholat tadi Pak. Oke. Coba diulang biar nanti buat teman-teman. Oke. Jadi teman-teman, ketika teman-teman dalam kondisi gabut, teman-teman dalam kondisi apa lainnya lagi selain gabut apa? Selain gabut apa, Mas? Selain gabut, galau, ya kan? Oke, teman-teman, kemana larinya kita untuk menyelesaikan masalah? Teman-teman, kembali kepada Allah, kembalilah kepada jalan Allah, kembalilah menghadap pada beliau, karena beliau yang akan menyelesaikan masalah. Teman-teman, saya yakin semuanya orang pasti akan mengalami berbagai macam masalah. Ya, teman-teman, saya tidak mudah dicas orang, karena saya baterainya cukup besar. Boleh, saya akan mengadu kepada siapa, figur siapa yang saya jadikan menjadi guru ritual saya, ya, guru religi saya. Ya, saya juga mengenali beberapa habaib, saya mengenali beberapa ulama, kiai gitu ya. Saya harus curhat ke sana yang sekiranya bisa ngecas hati saya. Tapi kalau teman-teman tidak menemukan itu, teman-teman kembalikan kepada Allah.
Jangan pernah tinggalkan sholat di saat gabut. Di saat gabut, di saat galau, maka berangkatlah sholat. Mending sholat dengan kondisi galau, daripada teman-teman galau meninggalkan sholat. Ya, ingat teman-teman ya. Jadi itu kalau prinsip, jadikan prinsip. Ya itu kalau saya. Ya, memang tidak mudah teman-teman. Kadang saya juga ngalamin mas gitu. Di saat kondisi galau, gabut itu, justru yang kita diserang adalah akidah. Kita ini seakan-akan malah justru kita ini agak menjauh. Padahal itu kebalik. Seharusnya kita mendekat. Gitu. Di saat kondisi galau, justru harusnya kita mendekat gitu. Tapi kadang-kala kita ini sebagai hamba manusia biasa mas ya, kadang-kadang kita justru malah menjauh. Semakin dijauhkan sama apa yang kita butuhkan ataupun rezeki kita teman-teman. Ya seperti itu Mas Misrani. Oke, terima kasih Pak Ros dan semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Jadi walaupun galau tetap sholat, jangan meninggalkan sholat karena galau. Ya itu. Sebentar mungkin teman-teman ya. Oh, ya. Sekali lagi teman-teman, saya sebelum mengakhiri ya, karena yang sempurna, yang benar hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan kami pribadi pastinya banyak kekurangan, banyak kekhilafan apa yang saya sampaikan di media ini ataupun di video ini, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.